Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Banyak pinus perkara pinus dipandang indah di perbukitan. Banyak virus perkara virus. Virus corona paling mematikan. Maka oleh sebab itu, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan doa kepada kita. Sebagaimana beliau membaca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa syai'il asqam. Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah, dari penyakit lepra, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita baca doa ini. Berkaitan dengan virus corona, kita wajib untuk memelihara diri. Kita wajib untuk bersama-sama menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat agar terhindar dari virus corona ini. Kita berusaha, namanya ikhtiar. Berikhtiar. Pertama tadi kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung lewat doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang lainnya. Pemerintah sudah menghimbau, bahkan sudah mengeluarkan instruksi. Presiden sudah mengeluarkan instruksi nomor 4 tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan corona. Kemudian instruksi gubernur nomor 800/1881/5 Romawi/BKD tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus. Wali Kota Padang juga telah mengeluarkan pula instruksinya nomor 870/176/BPBD/Padang/4 Romawi/2020 tentang pemakaian masker dalam upaya pencegahan penularan coronavirus. Ini pemerintah kita sudah menghimbau, sudah mengeluarkan instruksi. Bahkan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 ini, yang diterbitkan oleh MUI pada hari Senin tanggal 16 bulan 3 2020. Pemerintah sudah, Majelis Ulama sudah, tenaga medis juga sudah menghimbau kepada kita, hendaklah kita bersama-sama untuk mencegah penyakit ini. Bersama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Di antara himbauan pemerintah, himbauan MUI, himbauan tenaga medis, di antaranya adalah solat Jumat diganti dengan solat Zuhur, solat berjamaah di masjid, kita ganti solat di rumah kita masing-masing, melakukan physical distancing,
atau menjaga jarak kontak fisik dengan yang lain, menghindari berjabatan tangan, menghindari perkumpulan-perkumpulan atau bergerombolan, tidak keluar rumah, diam di rumah, kecuali misalnya untuk keperluan yang sangat mendadak mendesak. Jika keluar rumah, hendaklah memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, melaksanakan home learning bagi para pelajar atau mahasiswa, belajar online, dibantu dan dibimbing oleh guru dan dosennya masing-masing. Ini bentuk cara kita menjaga, mengawasi, mengantisipasi agar corona itu tidak menyebar di tengah-tengah masyarakat. Ini namanya ikhtiar. Ikhtiar. Namanya ini bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh majelis ulama, tenaga medis. Maka hendaklah kita patuh dan taat terhadap himbauan-himbauan ini. Bahkan Syekh Ahmad Tayyib dari Mesir mengatakan, setiap orang memiliki tanggungjawab untuk memerangi virus corona. Berdasarkan kaidah, kata beliau, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahasa kitanya artinya mencegah kerusakan didahulukan atas terwujudnya kemaslahatan. Kalau ada yang mudarat, itu yang kita utamakan dulu, mencegahnya, daripada mencari kemaslahatnya. Dalam kaidah lain, yuzalu al-darar al-akbar bil ad-darar al-asgar. Dicari mana mudaratnya yang lebih besar, itu yang dahulu kita hindari. Mana yang lebih besar mudaratnya, itu yang paling utama kita hindari. Itu dalam kaidah usul fikih. Oleh kerana itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kita wajib untuk patuh dan taat kepada himbauan yang punya otoritas dalam hal ini. Tentu pemerintah, majelis ulama dan tenaga medis. Dan jangan dicari juga alasan lain. Bahkan ada yang mengatakan dilarang orang ke masjid, dilarang orang berjabat tangan, dilarang orang untuk solat Jumat. Dilarang maksudnya dalam suasana darurat seperti ini. Hanya untuk sebentar saja waktunya. Mudah-mudahan cepat berlalu. Bukan dilarang ibadah, tidak. Tapi dilarang untuk berkumpul-kumpul. Karena nanti dikhawatirkan kalau ada satu orang yang kena, menyebar kepada yang lain, pindah kepada yang lain. Ini yang dikhawatirkan. Bahkan kata Syekh dari Mesir itu, melanggar aturan pemerintah dan himbauan pemerintah, himbauan MUI, himbauan orang yang punya otoritas, himbauan tenaga kesehatan, kita langgar, berarti sama saja kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau mendasari dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kamu masukkan dirimu, menjatuhkan dirimu, tenggelamkan dirimu kepada kebinasaan. Sudah jelas itu mudarat. Lalu kamu terjunkan dirimu ke situ. Kamu dekati dia. Sudah jelas mudarat. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini dasar ulama Syekh dari Mesir ini berpendapat. Bahkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Usamah bin Zaid, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ta'un? Ta'un rijzun ursila ala ta'ifatin min bani Israel atau ala man kana qablikum. Ta'un adalah penyakit atau virus yang dikirim kepada
kepada satu golongan daripada Bani Israel, atau di atas orang-orang sebelum kamu. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhulu alaihi. Apabila kamu mendengar, menyaksikan, memperhatikan, melihat di televisi, melihat di media, atau kamu melihat sendiri dengan mata kepalamu, fala tadkhulu alaihi, janganlah kamu masuk ke negeri tersebut. Ini larangan Rasulullah. Jangan masuk ke situ. Jangan masuk. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala tadkhulu, fala tadkhulu alaih. Dan sebaliknya, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min. Dan apabila wabah itu, penyakit itu terjadi di negerimu, di lingkunganmu, di dekat rumahmu, wa antum biha, kamu berada di situ, fala takhruju, kamu jangan keluar, firaran min, kan kamu lari. Hendaklah kamu berdiam di dalam rumahmu. Ini kan sesuai pendapat imbauan pemerintah, imbauan majelis ulama, imbauan tenaga medis, sesuai dengan hadis ini. Jadi kalau kita, insyaAllah, kita patuh kepada pemerintah, patuh kepada imbauan MUI, patuh kepada imbauan gubernur, imbauan wali kota, insyaAllah kita, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini. Jangan kita melawan. Bak kecik dalam pantun, di maloh bukit ketampak, angin kancang awan tabapuluh. Di maloh penyakit ke bisa cegak, awak pelawan pantangan dimakan puluh. Itu nasihat orang tua-tua dulu. Hendaknya kita legowo. Kecik orang modern legowo kita menerima keputusan ini. Kecik orang Minang, labuh nan golong nan kadi tampuh, jalan nan pasah nan kadi turi. Jika urek tahujam taguh, indak ketumbang dek angin ribui. Kalau awaklah patuh jo pemerintah, ala taat jo fatwa MUI, ala kita dengar nasihat dari tenaga medis, maka dangalah pantun berikut ini. Pai bali mau ke sungai Tanang, bau nasi jo sambal lado, kapulang harilah sanjo, supaya corona capek hilang, patuhi pemimpin kita, agar nagari aman sentoso. Muslimin rahimakumullah, di mana saja berada. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam video yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kok salah, maaf diperbanyak. Nan kadim hanya sifat Allah. Kita nan bukan jadi pandai. Babat tuang nan singkek ruih, batali sepanjang ijuat. Ilmu di Tuhan tersimpannya. Kok senteng minta dibilai. Kok singkek minta diulih. Kok kurang minta ditukut. Tandanya kita seandika. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.